Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktami Rizky dengan NPM 0221227071 dari kelas 5B Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan pengambilan keputusan taktis mata kuliah Manajemen Accounting. Yang pertama ada definisi dan tujuan. Pengambilan keputusan taktis adalah proses menentukan langkah-langkah jangka pendek yang bertujuan untuk mendukung strategi utama organisasi. Tujuannya untuk mengoptimalkan operasi sehari-hari, memastikan efisiensi, dan mendukung pencapaian tujuan strategi secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan strategis, yaitu keputusan yang bersifat jangka panjang dan mempengaruhi arah organisasi secara keseluruhan. Biasanya dibuat oleh manajemen puncak. Lalu yang kedua ada keputusan taktis, yaitu keputusan yang berfokus pada implementasi strategi dalam jangka menengah. Biasanya diambil oleh manajemen tingkat menengah. Lalu yang terakhir ada keputusan operasional, yaitu keputusan sehari-hari yang bersifat teknis dan rinci untuk mendukung kelancaran operasional. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran. Lalu ada kondisi pasar dan kompetisi. Ada teknologi yang digunakan, kebijakan internal dan prosedur organisasi, serta risiko dan ketidakpastian dalam keputusan. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah awal untuk mengenali permasalahan atau peluang yang harus diselesaikan atau dimanfaatkan. Lalu yang kedua ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan untuk memahami situasi dan menyusun dasar keputusan. Lalu selanjutnya ada analisis alternatif, yaitu kita menganalisis berbagai macam pilihan dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang memungkinkan. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi dan pemilihan alternatif, yaitu menilai kelebihan dan kekurangan setiap alternatif, lalu memilih mana yang paling sesuai dengan tujuan. Lalu yang terakhir ada implementasi dan evaluasi keputusan, yaitu melaksanakan alternatif yang dipilih dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan efektivitas keputusan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada contoh pengambilan keputusan, yaitu pada PT Unilever Indonesia, yang mana menggunakan teknik pengambilan keputusan berbasis skenario untuk menghadapi perubahan pasar dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Contohnya PT Unilever Indonesia memutuskan untuk mengembangkan dan meluncurkan produk ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, untuk analisis SWOT-nya sendiri, yang pertama ada strength, yaitu ada brand yang kuat, jaringan distribusi luas, komitmen terhadap keberlangsungan, serta dukungan sumber daya. Lalu untuk weakness-nya, yang pertama ada biaya produksi lebih tinggi, harga produk, serta ketergantungan pada pasar tertentu. Lalu yang ketiga ada opportunities-nya, yaitu tren konsumen hijau, regulasi pemerintah, ekspansi pasar global, serta inovasi produk baru. Lalu untuk threat-nya, yang pertama ada persaingan pasar, ketidakpastian regulasi, kesadaran konsumen yang belum merata, serta krisis ekonomi. Lalu yang terakhir adalah keputusan yang diambil oleh kelompok kami. Yang pertama ada make or buy, di mana kami sepakat untuk membuat produk dari awal karena menurut kami biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah. Lalu yang kedua adalah dalam meningkatkan pangsa pasar, di mana kami memberikan beberapa promo menarik pada waktu-waktu tertentu kepada konsumen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.